Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Rizky Artanti. Saya adalah mahasiswa RPL tahun 2023 Universitas PGRI Banyuwangi. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah praktikum konseling postmodern. Video yang akan saya bahas kali ini adalah pendekatan solution focus brief therapy atau biasa disebut dengan SFBT. Tokoh dari penemu pendekatan SFBT adalah Steve DeSazer. Dia lahir di Milwaukee, Amerika Serikat, tanggal 25 Juni tahun 1940. Dia adalah seorang psikokonselor, penulis, pengembang, dan pelopor solusi terfokus solusi singkat. DeSazer awalnya dilatih sebagai musisi klasik dan bekerja sebagai pemain saksofon jazz. Ia menerima gelar sarjana seni rupa dan MSSW dalam pekerjaan sosial dari Universitas Wisconsin-Milwaukee. DeSazer menulis 6 buku dan diterjemahkan ke dalam 14 bahasa. Pada tahun 1978, ia mendirikan BFTC di Milwaukee dengan istrinya yang bernama Inso Kim Burke. Steve DeSazer akhirnya meninggal di Wina pada tanggal 11 September tahun 2005 dalam usia 65 tahun. Tokoh lainnya yang juga berperan sebagai penemu pendekatan SFBT adalah Inso Kim Burke. Inso Kim Burke lahir di Korea pada tanggal 25 Juli 1934. Dia adalah seorang dosen, penulis, dan terapis Korea Amerika yang terkenal. Inso Kim Burke merupakan seorang psikoterapis Amerika yang lahir di Korea dan merupakan pelopor SFBT. Beliau dipengaruhi bidang psikoterapi, konsultasi, pengawasan, dan pembinaan dengan konsep seperti sumber daya orientasi dan terapi singkat. Dia adalah seorang mahasiswa jurusan farmasi di Universitas Wanita FH di Seoul. Pada tahun 1957, dia melakukan perjalanan ke Amerika Serikat setelah menikah dengan Charles Burke. Inso Kim Burke memulai studinya di Universitas Wisconsin-Milwaukee pada tahun 1960. Ia memperoleh gelar sarjana dan pasca sarjana di bidang pekerjaan sosial. Ia kemudian memulai praktik pekerjaan sosialnya di Milwaukee. Inso Kim Burke dan suami pertamanya Charles bercerai pada tahun 1972. Mereka memiliki seorang putri bernama Sarah K. Burke. Inso Kim Burke menyelesaikan studi pasca sarjana di Family Institute of Chicago. Menninger Foundation di Kansas dan juga Mental Research Institute atau MRI di Palo Alto, California. Di MRI, dia juga bertemu dengan calon suaminya Steve DeSazer. Dia dan Steve menikah pada bulan Juni 1977. Pada tahun 1978, Inso Kim Burke dengan suaminya Steve DeSazer ikut mendirikan Brief Family Therapy Center atau BFTC di Milwaukee. Inso Kim Burke meninggal di Milwaukee pada tanggal 10 Januari tahun 2007
dalam usia 72 tahun. Solution Focused Brief Therapy atau SFBT adalah pendekatan terapeutik berbasis bukti yang berfokus pada tujuan jangka pendek yang menggabungkan prinsip-prinsip dan praktik psikologi positif dan yang membantu klien berubah dengan membangun solusi daripada berfokus pada masalah. Dalam pengertian yang paling mendasar, SFBT adalah wahana yang bersahabat dengan harapan, membangkitkan emosi positif, dan berorientasi pada masa depan yang merumuskan, memotivasi, mencapai, mempertahankan perubahan perilaku yang diinginkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pribadi sehat dan bermasalah menurut pendekatan SFBT. Pribadi sehat menurut pendekatan SFBT adalah pribadi yang mampu atau kompeten, memiliki kapasitas untuk membangun, merancang, ataupun mengkonstruksikan solusi-solusi sehingga individu tersebut tidak terus-menerus berkutat dalam problem-problem yang ia hadapi. Kemudian pribadi juga tidak terpaku pada masalah, namun ia lebih fokus pada solusi, bertindak dan mewujudkan solusi yang ia inginkan. Sedangkan pribadi bermasalah menurut pendekatan SFBT adalah individu menjadi bermasalah karena ketidakefektifannya dalam mencari dan melakukan atau menggunakan solusi yang dibuatnya. Individu menjadi bermasalah karena ia meyakini bahwa ketidakbahagiaan atau ketidaksejahteraan ini berpangkal pada dirinya. Misalnya, bagaimana ia memandang dirinya, memurukkan dirinya, dan kemudian individu itu sendirilah yang mengkonstruksi kisah atau cerita yang ia beri label sebagai masalah, dan bukan mengkonstruk kekuatan dan kemampuan diri yang berguna bagi penyelesaian masalahnya. Tujuan konseling pendekatan Solution Focused Brief Therapy adalah mengubah perilaku yang tidak sehat menjadi sehat melalui berbagai tahapan diri. Menurut West, Bubenser, Smith, dan Ham, juga Palmer, tujuan konseling Solution Focused Brief Therapy yaitu mengidentifikasi dan memanfaatkan sepenuhnya kekuatan dan kompetensi yang dibawa oleh klien, seperti mengetahui tentang sebab konsep diri akademiknya menjadi negatif. Yang kedua, menyadari pengecualian di dalam dirinya pada saat ia bermasalah, seperti menyadarkan bahwa dirinya memiliki suatu perbedaan untuk merubah konsep dirinya yang negatif. Yang ketiga, mengarahkan klien pada solusi terhadap situasi pengecualian tersebut, sehingga konseli dalam situasi tertentu bisa menemukan solusi untuk meningkatkan konsep dirinya. Dan yang terakhir adalah menolong klien berfokus pada hal-hal yang jelas dan lebih spesifik untuk meningkatkan konsep dirinya. Solution Focused Brief Therapy mengadopsi posisi tidak tahu untuk menempatkan konseli dalam posisi sebagai ahli tentang kehidupan mereka sendiri. Pendekatan ini melemparkan peran dan fungsi konselor dalam sudut pandang yang berbeda dari konselor yang biasanya, yang berorientasi melihat diri mereka sebagai ahli dalam penilaian dan pengobatan. Menurut Guterman, konselor memiliki keahlian dalam proses pengubahan, tapi konseli adalah ahli pada apa-apa yang mereka ingin berubah. Sehingga fungsi dan peran konselor dalam konseling adalah sebagai mitra, yaitu konselor berusaha untuk menciptakan hubungan kolaboratif untuk membuka berbagai kemungkinan perubahan masa depan. Konselor menciptakan iklim saling menghormati, dialog, pertanyaan, dan penegasan di mana klien bebas untuk menciptakan,
mengeksplorasi dan menulis cerita-cerita mereka yang berkembang. Selain itu, juga sebagai motivator. Bila solusi-solusi yang telah direncanakan oleh konseli belum membuahkan hasil, maka konselor bertugas untuk menyemangati konseli agar terus mencoba dengan alternatif solusi lainnya. Selain itu, fungsi dan peran konseli dalam konseling pendekatan SFBT adalah konseli diharapkan dapat berkolaborasi dengan konselor, serta berpartisipasi secara aktif dalam keseluruhan proses konseling. Pendekatan solution focus brief therapy ini memerlukan hubungan terapeutik dengan tujuan membantu konseli menyembuhkan atau menghilangkan tekanan. Untuk memastikan bahwa hubungan terapeutik tumbuh, konselor dapat bersiap tanpa terlihat kaku. Dalam SFBT, konseli adalah orang yang paling penting. Tidak ada batasan waktu untuk percakapan ini. Kualitas hubungan antara konselor dan konseli merupakan faktor penentu hasil dari solution focus brief therapy. Sikap terapis sangat penting untuk efektivitas dari proses terapeutik. Hal ini penting untuk menciptakan kepercayaan sehingga konseli akan kembali untuk sesi selanjutnya dan akan menindaklanjuti saran yang diberikan sebagai pekerjaan rumah. De Seyzer menggambarkan 3 jenis hubungan yang dapat dikembangkan antara konselor dan konseli untuk membangun SFBT. Yang pertama adalah pelanggan atau customer. Konseli dan konselor sama-sama mengidentifikasi masalah dan bekerja ke arah solusi. Konseli menyadari bahwa untuk mencapai solusi dan tujuannya, usaha pribadi akan diperlukan. Kemudian yang selanjutnya adalah pengadu atau complainant. Konseli menjelaskan masalah, tetapi tidak mampu atau tidak bersedia untuk mengasumsikan peran dalam membangun solusi. Percaya bahwa solusi bergantung pada tindakan orang lain. Dalam situasi ini, konseli umumnya mengharapkan konselor untuk mengubah orang lain kepada atribut masalah konseli. Yang terakhir adalah pengunjung atau visitor. Konseli datang ke terapis karena orang lain. Bisa itu pasangan, orang tua, guru, atau petugas yang berpikir bahwa konseli memiliki masalah. Tetapi konseli ini mungkin tidak setuju bahwa ia memiliki masalah dan mungkin tidak akan bisa mengidentifikasi apa saja untuk mengeksplorasi dan terapi. Ketiga peran ini hanyalah titik awal untuk memulai percakapan. Daripada mengkategorikan konseli, konselor dapat mencerminkan pada jenis hubungan yang berkembang antara konseli dan dirinya sendiri. Sebagai contoh, konseli atau pengadu yang cenderung menempatkan penyebab masalah mereka pada orang lain atau orang-orang dalam kehidupan mereka dapat dibantu dengan intervensi untuk memulai melihat peran mereka sendiri dalam masalah mereka dan kebutuhan untuk mengambil langkah-langkah aktif dalam menciptakan solusi. Sedangkan seorang konseli sebagai pengunjung mungkin bersedia untuk bekerja dengan konselor untuk membuat hubungan sebagai pelanggan dengan mengeksplorasi apa yang perlu dilakukan oleh konseli untuk memuaskan orang lain. Awalnya, beberapa konseli akan merasa tidak berdaya dan kewalahan atas masalah mereka. Bahkan, konseli yang tidak mampu mengartikulasikan masalah dapat berubah sebagai hasil dari pengembangan aliansi terapeutik yang efektif. Singkatnya, baik pengadu maupun pengunjung sama-sama memiliki kapasitas untuk menjadi pelanggan.
Dalam aplikasinya, pendekatan Solution Focused Brief Therapy memiliki beberapa teknik intervensi khusus. Teknik ini dirancang dan dikembangkan dalam rangka membantu konseli untuk secara sadar membuat solusi atas permasalahan yang dihadapi. Menurut Corey, teknik SFBT adalah pertanyaan pengecualian atau exception question, yaitu konselor menanyakan pertanyaan-pertanyaan exception untuk mengarahkan konseli pada waktu ketika masalah tersebut tidak ada atau ketika masalah tidak begitu intens. Exception merupakan pengalaman-pengalaman masa lalu dalam kehidupan konseli ketika pantas mempunyai beberapa harapan masalah tersebut terjadi. Tetapi bagaimanapun juga tetap tidak terjadi. Eksplorasi ini mengingatkan konseli bahwa masalah-masalah tidak semua kuat dan tidak selamanya ada, tetapi juga memberikan kesempatan untuk membangkitkan sumber daya, menggunakan kekuatan-kekuatan, dan menempatkan solusi-solusi yang mungkin. Dalam kosakata fokus solusi, ini disebut change thought. Selanjutnya, pertanyaan keajaiban atau miracle question. Miracle question merupakan teknik utama SFBT. Konselor meminta konseli untuk mempertimbangkan bahwa suatu keajaiban membuka berbagai kemungkinan masa depan. Konseli didorong untuk membiarkan dirinya bermimpi sebagai cara untuk mengidentifikasi jenis perubahan yang paling mereka inginkan. Pertanyaan ini memiliki fokus masa depan di mana konseli dapat mulai untuk mempertimbangkan kehidupan yang berbeda, yang tidak didominasi oleh masalah-masalah masa lalu. Konselor dapat bertanya, jika keajaiban terjadi dan masalah Anda terpecahkan dalam semalam, bagaimana Anda tahu itu dipecahkan dan apa yang akan menjadi berbeda? Konseli kemudian didorong untuk memberlakukan apa yang akan menjadi berbeda. Meskipun masalah yang dirasakan, jika konseli menyatakan bahwa ia ingin merasa lebih rahasia dan aman, konselor mungkin mengatakan biarkan diri Anda membayangkan bahwa Anda meninggalkan kantor hari ini dan bahwa Anda di jalur untuk bertindak lebih percaya diri dan aman. Apa yang akan Anda lakukan secara berbeda? Selanjutnya adalah pertanyaan berskala atau scaling question. Solution Brief Focus Therapy juga menggunakan scaling question ketika perubahan dalam pengalaman manusia tidak mudah diamati, seperti perasaan, suasana hati atau mood, atau komunikasi. Scaling question memungkinkan konseli untuk lebih memperhatikan apa yang mereka telah lakukan dan bagaimana mereka dapat mengambil langkah yang akan mengarahkan pada perubahan-perubahan yang mereka inginkan. Setelah itu ada rumusan tugas sesi pertama atau Formula First Session Test atau FFST. FFST adalah suatu format tugas yang diberikan oleh terapis kepada konseli untuk diselesaikan pada antara sesi pertama dan sesi kedua. Konselor dapat berkata, antara sekarang dan pertemuan kita selanjutnya, saya ingin Anda dapat mengamati sehingga Anda dapat menjelaskan kepada saya pada pertemuan yang akan datang tentang apa yang terjadi pada keluarga, hidup, pernikahan, atau hubungan Anda yang diharapkan terus terjadi. Pada sesi kedua,
konseli dapat ditanya tentang apa yang telah mereka amati dan apa yang mereka inginkan dapat terjadi di masa mendatang. Menurut De Seyzer, intervensi ini cenderung meningkatkan optimisme konseli dan harapan tentang keadaan mereka. Konseli umumnya bekerja sama dengan perubahan FFST dan laporan atau perbaikan sejak sesi pertama mereka. McKell, Walter, Peller, dalam Corey, Bertolio, dan O'Hanlon menunjukkan bahwa intervensi FFST digunakan setelah konseli memiliki kesempatan untuk mengekspresikan keprihatinan, pandangan, dan cerita mereka. Teknik yang terakhir adalah umpan balik atau feedback. Para praktisi SFBT pada umumnya mengambil istirahat 5-10 menit menjelang akhir setiap sesi untuk menyusun suatu ringkasan pesan untuk konseli. Selama waktu ini, terapis memformulasikan umpan balik yang akan diberikan pada konseli setelah istirahat. De Jong dan Berg dalam Corey 2009 menggambarkan 3 bagian dasar, yaitu pujian, jembatan, dan pemberian tugas. Pujian adalah afirmasi asli dari apa yang sudah dilakukan konseli dan mengarah pada solusi yang efektif. Memuji tidak dilakukan dengan cara rutin atau mekanis, tetapi dengan cara yang menggembirakan, yang menciptakan harapan dan menyampaikan harapan kepada konseli bahwa mereka dapat mencapai tujuan mereka dengan menggambar pada kekuatan. Jembatan menghubungkan pujian dengan pemberian tugas. Sedangkan pemberian tugas diberikan kepada konseli yang dapat dianggap sebagai pekerjaan rumah. Tugas observasional meminta konseli untuk memperhatikan beberapa aspek kehidupan mereka. Proses pemantauan diri membantu konseli memperhatikan perbedaan ketika ada yang lebih baik, terutama apa yang berbeda dengan cara mereka berpikir, merasa, atau berperilaku. Kelebihan dari pendekatan solution focus brief therapy ialah pendekatan ini lebih berfokus pada solusi, kemudian treatment terfokus pada hal yang spesifik dan jelas, penggunaan waktu yang lebih efektif, berorientasi pada di sini dan sekarang atau here and now, juga penggunaan teknik-teknik intervensi bersifat fleksibel dan praktis. Namun, sama halnya dengan pendekatan-pendekatan lainnya, pendekatan SFBT ini juga memiliki beberapa kelemahan. Di antaranya, konseling bertujuan tidak secara tuntas menyelesaikan masalah konseli. Keterbatasan waktu juga menjadi orientasi penggunaannya. Kemudian dalam penerapannya menuntut keterampilan konselor dalam penggunaan bahasa, juga menggunakan teknis-teknis keterampilan berpikir atau mind skills. Cukup sekian video yang saya buat hari ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.